Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, semangat, semangat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kali ini kelas 6, tema 2, subtema 2, persatuan dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan, muatan PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan. Video ini berisi materi pembelajaran dan pembahasan soal atau alternatif jawaban muatan PPKN. Kelas 6, tema 2, subtema 2. Pembelajaran 2, halaman 53-54. Pembelajaran 4, halaman 79. Tujuan pembelajaran. Tujuan setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Meskipun Indonesia terdiri atas pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengarkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama bacaan berikut ini. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka bernama Yanes yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu dengan tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing-ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Anak-anakku, kalian tentu bisa menjawabnya dengan mudah.
Tetapi dalam video ini, PAUD menambahkan alternatif jawaban untuk dua soal tadi. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Alternatif jawabannya, perbedaan yang ditemukan dalam cerita di atas: 1. Warna kulit, adat suku bangsa, bahasa, agama. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Alternatif jawabannya, Edo dan kawan-kawannya tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang untuk hidup rukun dan bekerja sama. Justru dengan perbedaan yang ada, semakin menguatkan mereka untuk bersatu. Pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Alternatif jawabannya, meski berbeda warna kulit, bahasa, dan agama, mereka tidak menganggap sebagai masalah atau menghalangi untuk akrab dan bermain bersama. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Alternatif jawabannya, banyak manfaatnya. Antara lain, kita menjadi tambah pengetahuan terkait beda agama, adat, budaya daerah lain. Pertanyaan berikutnya, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikanlah contohnya. Pernah, misalnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami menghias kampung, kerja bakti, dan sebagainya. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Sikap saya terkait perbedaan yang ada adalah tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang untuk tetap hidup rukun, berdampingan, dan bekerja sama dalam kegiatan yang baik. Pertanyaan terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Alternatif jawabannya, manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mempererat persaudaraan, 2. Menumbuhkan semangat persatuan, 3. Pekerjaan bisa lebih cepat selesai dan lebih ringan. Berikutnya kita akan melakukan pembahasan soal pada halaman 79. Soal yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Alternatif jawabannya, rasa persatuan dan kesatuan menurutku dapat meningkatkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antar sesama, serta meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Alternatif jawabannya, contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama, hidup rukun antara sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan desa, seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan acara desa lainnya. Yang keempat, menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan bermasyarakat. Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swadaya warga kampung. Pertanyaan yang ketiga, apakah manfaat dari persatuan dan kesatuan? Alternatif jawabannya, manfaat persatuan dan kesatuan adalah bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Demikianlah video pembelajaran kelas 6, tema 2, subtema 2, muatan PPKN. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like.
Dan bagi yang belum, silahkan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.